Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari kelas routing switching A dan B, mungkin. Hari ini, atau kesempatan kali ini, perkenalkan aku Muhammad Abila Nuruddin sebagai asisten praktikum kalian yang akan mempraktikkan materi tentang DHCP, teman-teman. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang mengerjakan DHCP atau sudah mengenal DHCP, dan di sini kita mencoba untuk mempraktikkan dengan konsep yang lebih simpel, di mana di sini ada server ya. Jadi di dalam dunia digital itu pasti ada namanya server, teman-teman. Jadi ada yang kita gunakan adalah software, sedangkan yang menggerakkan software itu atau mengadakan software itu atau tempat untuk menaruh software itu tuh adalah hardware. Salah satunya itu adalah server ini, teman-teman. Nah, server ini nanti akan menjadi pusat dari DHCP itu sendiri ya. Jadi DHCP atau Dynamic uh, Protocol ya. Jadi IP address DHCP-nya itu nanti di setting dari server ini lalu untuk seluruh perangkat. Oke. Nah, jadi pertama kita harus menyeting dulu untuk server ya, untuk IP server, lalu IP port di setiap router ya, sesuai dengan yang ada di label ini. Nanti file PKT-nya saya berikan ketika video ini di-share. Oke, nah kita pertama kali harus melakukan config terlebih dahulu untuk si servernya ini ya teman-teman. Nah di sini kan sudah diatur nih, ya ternyata servernya sudah diatur 0.2. Nah sekarang kita menuju ke servisnya. Nah kan kita mau menambahkan, kita mau mengatur DHCP-nya itu full dari server ini teman-teman, dari PT server ini. Nah, jadi kita menambahkan dulu yang namanya full name untuk setiap server yang mau kita pakai. Jadi ini kan kita kan rencananya mau memberikan kepada ruang A2, ya ini A2 ya. Nah ini A2, ini A1, lalu ini B. Nah jadi kita harus membuat 3 pool teman-teman. Kita pakai misalnya kita pakai A1 dulu. Nah A1 ini jaringannya adalah 2.0 teman-teman. Sorry, A1 itu 1.0. Nah, jadi kita default gateway-nya itu pasti 192.168.1.1. Nah, DNS servernya kita pakai DNS server Google ya, 8.8.8. Lalu IP address-nya itu dimulai dari satu, ya ini terserah. Ini untuk start IP address itu terserah kalian. Tapi kalau aku misalnya mau pakai 1.2 misalnya, ya. Nah, di sini ketika sudah mantap semua kita add. Oke. Nah, di sini kalian harusnya udah tahu kenapa kok 254, karena kan eh 255-nya, yang ke 255 itu nanti untuk si routernya ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita pakai A2 untuk gedung A2. Nah, gedung A2 itu kan 2.0 ya jaringannya. Ya, betul 2.0. Jadi kita pakaikan 2.0. Nah, kalau sudah kita add, sebenarnya simpel ya teman-teman. Kalau untuk eh, DHCP via server ini cepat banget. Teman-teman bisa langsung menggunakan servernya saja. Lalu kita pakai untuk ruang B. Nah, ruang B ini kan networknya di 3.0. Berarti kita pakai default gateway-nya itu 3.1. Oke, sudah kita add. Nah, di sini sudah selesai semua ya teman-teman. Jadi nanti otomatis seluruh DHCP atau klien ya untuk IP address-nya itu langsung diambilkan dari pool-pool ini. Nah, sekarang kita harus setting dulu router-routernya. Seperti biasa, karena kan router itu fungsinya adalah untuk
menyalurkan jaringan. Nah, jadi kita setting dulu untuk router pertama, gedung A. Oke, kita nggak perlu lama-lama ya teman-teman. Kalau teman-teman nanti config langsung via perangkat secara real, kalian pakai CLI. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan seperti paket tracer seperti ini, ya kalian langsung pakai config aja. Ya. Nah, kita lihat di sini ada F0123 ya berarti yang dipakai. Nah, kita cek 0/0 itu di sini 4.1 ya teman-teman IP address-nya. Jadi kita langsung atur aja, kita on. Kalau di kalau kalian mau tahu CLI-nya, lihat bagian equivalent IS command ini. Nah, kalian bisa nanti ikutin aja. Kalau ini kita mau cepet ya teman-teman, jadi langsung aja pakai 4.1. Oke, kita copy. Nah, selanjutnya kita ke 1/0. Nah, 1/0 ini jaringannya untuk gedung A1, ya, ruang A1. Nah, ruang A1 itu pakai 1/1 ya berarti. Oke, nah di sini. Oke, sekarang kita ke 2/0 ya. Ini untuk ke area server. Berarti untuk area server itu pakai 0.1 ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena sesuai dengan ini ya. Ini jaringan 0.0, berarti di sini 0.1, untuk servernya udah 0.2. Dan tadi udah di set juga ya di servernya itu default gateway-nya 0.1. Jadi nanti ngarahnya ke sini. Lalu kita ke 3/0. Nah, 3/0 ini kita pakai untuk 2.0. Berarti kita pakai 2.1. Nah, seperti ini aja teman-teman untuk settingan portnya. Nah, sebenarnya ada satu lagi. Ada satu lagi yang mungkin harus teman-teman ingat. Ketika kita sudah selesai semua seperti ini, kita kan udah ngatur setiap IP address-nya. Nah, ini adalah salah satu cara paling cepat untuk kita melakukan ini ya, melakukan settingan ke DHCP. Nah, caranya adalah kita set di setiap port itu pakai yang namanya IP helper address menggunakan IP-nya si server ini. Nah, IP helper address itu fungsinya untuk menjadikan si server ini yang ngasih alamat IP-nya, teman-teman. Tuh, namanya IP helper address gitu. Nah, kita langsung aja di sini config ya. Kita masuk ke setiap interface ya. Jadi interface berapa aja, misalnya di sini ya. Kita pertama kali itu ke interface oke, 0/0 misalnya. Kita pakai 0/0 ya. Nah, di sini kita kasih IP helper address 192.6.168.0.2. Oke, kita exit lagi. Nah, kita masuk ke interface selanjutnya yaitu interface 1. Nah, sama kita pakai gini aja, terus kita X aja. Nah, terus kita masuk ke interface terakhir yaitu 3/0. Nah, kenapa interface 2/0 tidak? Karena interface 2/0 itu interface yang menghubungkan ke server teman-teman. Jadi nggak perlu. Pokoknya selain port ke server itu harus dikasih IP helper address supaya nanti si si servernya tuh ngasih alamat IP secara otomatis. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau udah kita enter ya ini. Nah, terus kita masuk ke IP helper address. Oke, ini udah selesai ya untuk IP helper address-nya. Nah, jadi ini untuk gedung A kita udah selesai untuk ngasih setiap portnya. Nah, selanjutnya
itu adalah selanjutnya itu adalah kita nge-IP root ya teman-teman. Nah, IP root ini fungsinya apa? Untuk ngasih jalur ke servernya menuju ke gedung A ini ya teman-teman. Nah, kita langsung IP root. Nah, pakai apa? Pakai line dari si jaringan ini. Kenapa? Supaya ini terhubung teman-teman. Jadi dari sini ini terhubung ke sini gitu. Meskipun kita belum buat ya, meskipun kita belum buat. Nah, kita langsung IP root aja. Sorry. 192.168.0 titik 3.0. Terus subnetnya 0. Terus nah 4.2. Kenapa? Karena 4.2 di sini itu adalah alamat IP dari si router gedung B. Jadi ngambilnya itu dari router gedung B seperti itu, teman-teman. Ini cara cara cepatnya ya. Nah, kalau sudah, nah sekarang kita cek di PC 0, 1, 2, dan 3. Nah, kita pakai DHCP. Oke, ini kenapa fail? Harusnya nah, yang ini udah successful ya, teman-teman. Untuk yang untuk yang apa? Untuk yang PC 3 ini sudah successful. Sedangkan untuk yang PC 2 kita coba cek. Nah, successful juga. Oke. Nah, sekarang kita coba yang ini. Oke, PC 0. Nah, successful ya. Oke, PC 1 kita coba. Harusnya successful. Successful juga. Oke. Nah, oke. Sekarang kita coba cek ya, apakah benar sudah terhubung. Nah, sudah successful ya. Nah, selanjutnya ini adalah ke router gedung B. Nah, router gedung B ini sebenarnya sama aja ya, teman-teman. Seperti tadi ya. Kita tinggal set aja. Ini /0/0 ya, berarti kita masukin aja tadi IP-nya berapa. IP-nya itu 4.2. Nah, terus yang 1/0. Nah, itu pakai 3.1 berarti. Oke. Nah, ini udah, sorry. Oke, ini kan tadi udah ya, kita udah setting setiap portnya. Nah, sekarang kita harus masukkan IP helper address-nya. Nah, IP helper address-nya itu di setiap port juga ya, teman-teman. Supaya setiap port itu bisa dialiri oleh si jaringan dari server seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita exit. 0/0. Oke, exit. Oke, ini udah selesai ya. Kita lanjut ke IP root ya, teman-teman. Lagi-lagi IP root. Oke. Nah, sekarang kita pakai 0.0.0 ya, teman-teman. Terus 0.0.0.0. Ini udah ya. Nah, terus 192.168. eh, 4.1. Nah,
Ini harus diambil IP-nya, itu diambil dari IP router yang mau jaringannya kita ambil. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, oke. Sekarang kita coba di bagian setiap PC. Harusnya sudah bisa ya. Nah, ini masih masih gagal. Kita coba lagi. Nah, sudah successful ya. Oke, kita coba lagi yang ini. Nah, ini sudah successful. Sekarang kita coba untuk masuk ke sini. Nah, ini masih failed. Nah, sudah successful ya. Nah, itu aja mungkin teman-teman untuk DHCP ya. Sesimpel itu. Sebenarnya teman-teman ada lagi cara itu tidak menggunakan server. Bisa langsung menggunakan router, DHCP-nya. Jadi di apa ya istilahnya dikonfigurasi lewat router. Cuman karena kita di sini pakainya server, karena di dunia nyatanya itu kita ngerutnya itu via server teman-teman. Jadi nge-DHCP-nya itu via satu server tertentu. Jadi kita langsung gunakan praktek dalam dunia nyata yaitu menggunakan server. Jadi kita gunakan satu server khusus untuk DHCP, kita alirkan ke semuanya. Gitu teman-teman. Oke. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman punya mau bikin jaringan baru nih misalnya bikin jaringan A3, A4, B1, B2, B3, B4. Nah, langsung aja setting lewat sini, ikutin cara yang tadi, sesuaikan dengan kebutuhannya. Oke? Nah, jadi mungkin seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan soal DHCP, langsung tanyakan di grup kelas saja. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.